Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kami hadir dalam podcast kali ini, yakni podcast Harmoni. Dan saudara, upaya pelestarian lagu-lagu perjuangan salah satunya yakni dengan menyanyikan atau mengaransemen lagu tersebut sehingga bisa dikenal kepada generasi muda. Selain itu penting juga untuk memahami makna dan sejarah di balik lagu-lagu perjuangan tersebut. Dan saudara, di kesempatan kali ini kami hadir dalam podcast Harmoni yang akan membahas mengenai lagu perjuangan dan upaya pelestariannya. Di studio telah hadir bintang tamu kita atau narasumber kita yang cantik, Mbak Ana Boni. Selamat sore Mbak Ana. Selamat sore Mbak. Apa kabarnya? Baik Mbak. Semakin cerah karena mungkin sering menyanyi itu ya, bisa mempengaruhi auranya makin cantik dari saya kenal dulu juga udah begini. Gitu. Tapi nanti kita akan membahas lebih jauh lagi ya untuk podcast ini. Baik Mbak, tadi kita udah upaya pelestarian lagu-lagu perjuangan. Sebetulnya apa yang bisa kita lakukan ya untuk memperkenalkan atau lebih mendekatkan lagu-lagu perjuangan ini khususnya kepada generasi muda ya di zaman sekarang. Coba Mbak Ana, gimana menurutnya? Iya, kalau menurut saya lagu-lagu perjuangan itu sekarang kan sudah dilupakan. Khususnya anak-anak zaman sekarang kan tidak mengerti lagi lagu-lagu perjuangan. Yang sebenarnya lagu perjuangan itu adalah merupakan semangat untuk kita gitu loh, apalagi dalam bernyanyi gitu kan. Nah, dengan adanya lagu-lagu perjuangan ini berarti kita akan memperkenalkannya gitu. Kembali gitu loh, kepada masyarakat bahwa dengan lagu perjuangan semangat kita akan semakin agar lebih familiar gitu ya, sehingga ini bisa bergema selalu gitu. Nah, apakah dengan saat ini Ibu melihatnya lagu-lagu perjuangan ini sudah bisa dikatakan mulai dilestarikan juga gitu oleh generasi muda? Iya, harus dilestarikan ya, karena tapi sampai saat ini belum kelihatan gitu ya Bu ya. Makanya dari kita akan nanti adakan lomba untuk spesial lagu-lagu perjuangan ini. Dan juga nanti mereka ya anak-anak zaman sekarang juga akan belajar juga dengan lagu perjuangan ini. Kalau misalnya kita perkenalkan lagu ini tanpa lomba nih ya Mbak ya. Di sekolah-sekolah itu kan bisa diputarkan kerjasama dengan dinas pendidikan seperti itu. Apakah itu upaya preventif juga untuk bisa ini kita dikenal lebih jauh lagi, anak-anak lebih dekat dengan lagu-lagu perjuangan seperti itu? Bisa juga seperti itu gitu kan. Kan sekarang di sekolah-sekolah tidak ada lagi pelajaran PMP seperti kita dulu kan. Nah, dengan adanya pelajaran PMP ini kita akan tahu sejarah-sejarah tentang lagu-lagu perjuangan tersebut gitu. Ya, selain itu misalnya di sekolah termasuk tadi lomba-lomba juga ya Mbak Ana katakan ya. Mungkin juga bisa di ibu-ibu komplek gitu untuk senam. Biasanya ibu-ibu ini ada grup senam gitu ya yang bisa senam setiap hari. Itu lagu-lagunya lagu-lagu perjuangan. Mungkin itu salah satu juga upaya pelestarian gitu ya Mbak. Bisa juga seperti itu kan. Iya. Kan ada kadang-kadang lagu-lagu ini ini dengan semangat kan, misalnya lagu-lagu 17 Agustus tahun 45 gitu kan. Dan lagu-lagu yang lain-lainnya Indonesia Merdeka ya. Tadi Mbak Ana sejauh ini melihatnya dukungan pemerintah ada nggak untuk pelestarian lagu-lagu perjuangan ini sampai saat ini? Kayaknya belum terlihat lagi gitu ya. Sepertinya misalnya ya karena mungkin tidak dibiasakan ya. Sekarang upacara pun sudah tidak harus ada lagu perjuangannya lagi gitu. Biasanya kan kita selain lagu Indonesia Raya, biasanya ada lagu-lagu perjuangan seperti itu ya Bu ya di zaman dulu gitu. Sekarang udah enggak. Oh ya, kembali yang Mbak Ana katakan tadi bahwa harus ada diadakan lomba. Seperti apa lombanya yang sudah dirancang gitu Mbak? Lomba yang akan kita adakan ini dirancang dari usia 15 sampai 35 tahun. Ada 2 kategori itu ya. Dan yang satu lagi 35 tahun ke atas itu loh. Untuk lagu wajibnya itu lagu perjuangan itu. Tetapi lagu pilihannya nanti bisa ada beberapa lagu
yang mereka juga bisa tahu dengan ada lagu-lagu zaman sekarang gitu. Sejauh ini persiapan yang dilakukan bagaimana untuk diselenggarakan lomba ini? Persiapannya saya kasih tahu ya, ini yang adakan adalah All Star ya. Iya, penyelenggaranya itu. Iya, All Star. Kalau boleh tahu All Star itu grup atau organisasi gitu ya, Mbak? Dari mana gitu? Apa perkumpulan para penyanyi-penyanyi pada zamannya gitu? Iya, memang perkumpulan para penyanyi pada zamannya kan. Dan juga All Star ini baru berjalan mau 2 tahun. Jadi didirikan pada waktu itu, kita kumpul-kumpul penyanyi-penyanyi yang sudah lama gitu, yang sudah top pada zamannya itu kan. Kemudian kita adakanlah perkumpulan ini, berdiri pada tahun September 2023 kemarin. Jadi mau 2 tahun ini ya. Nah, dengan adanya itu saya di sini sebagai ketuanya kebetulan. Nah, kemudian saya juga kasih tahu kepada mereka apa yang akan kita lakukan untuk tahun ini gitu loh, karena vakum pada tahun kemarin kan. Betul. Bagaimana kalau kita adakan suatu lomba untuk pop singer, festival pop singer lah, kita seperti itulah. Gitu. Oh, mereka nanggepin oke Mbak, enggak apa-apa katanya, dia bilang gitu. Nah, itu persiapannya, proposal dan lain sebagainya. Dan kemudian di samping itu juga kita sowan ke PAPRI. PAPRI ini Persatuan Artis Pemusik Penyanyi Indonesia. Untuk cabang Palembang gitu ya. Kalau All Star itu sendiri jumlahnya banyak ya, anggota All Star itu? Ya, kurang lebih 25 lah. Ya, sehingga bisa untuk menyelenggarakan festival ini ya. Dan sejauh ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, misalnya sudah mulai pendaftaran, karena ini terkait juga kita udah mendekati bulan Agustus gitu ya, untuk Hari Kemerdekaan seperti itu terkait. Tapi langkah-langkah ini memang tadinya memang kita adakan pertengahan, tapi kayaknya nggak sempat lagi ya, karena waktunya mepet. Jadi kita adakan setelah 17 kan, masih yang penting kan masih di sini dalam mendukung Hari Kemerdekaan itu ya, peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, tanggal 28 itu kita akan adakan technical meeting ya. Memang calon-calonnya nanti adalah anak-anak juga ya, itu yang tadi saya katakan ya, dengan kontribusinya 150.000 lah per orang gitu lah. Nah, untuk pendaftaran ini apakah hanya untuk wilayah Kota Palembang saja, atau kita merambah juga ke daerah kabupaten yang bisa ikut gitu? Atau ada harus perwakilan dari masing-masing kabupaten gitu? Enggak, semua aja bisa. Kalau mereka kalau proposal kita masuk ke daerah, atau misalnya kita biasa kan sekarang sosial media ya, tidak terbatas gitu. Tidak terbatas, silakan aja kalau mau ikut. Adakah maksimal pendaftar gitu, Mbak, untuk kemampuan panitia? Ada batasan gitu, berapa peserta gitu kita ambil gitu? Ya kurang lebih 100 lah ya. 100. Jadi nanti kemungkinan kita lihat situasi ya. Betul. Kalau udah 100 mungkin ya kita off gitu untuk pendaftarannya ya. Tadi berapa di ini? 150.000. Ada jenjang usianya, Ibu, misal Mbak, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Ya, 15, pokoknya 15 sampai, kita 2 kategori aja kan. 15 sampai 35, kemudian 35 tahun ke atas. Laki perempuan. Tidak ini ya, terbatas di usia aja gitu ya. Sampai saat ini proposal udah berjalan sampai di mana? Maksudnya udah disebar untuk pendaftaran? Belum. Baru mau kita rencana. Karena ada perubahan terus kan itu kan. Iya. Bisa dikelopkan dulu tanggalnya yang sedang pematangan juga ini ya. Oh ya, rencananya diadakan di mana itu, Mbak? Misalnya di Palembang apa itu? Ya di Palembang, di TVRI lah. Oh, di sini juga ya. Ya, insya Allah mungkin kita bisa kerjasama gitu untuk penyelenggaraan ini ya. Dan kalau nanti juri-jurinya dari mana ini? Juri-jurinya dari teman-teman kita juga yang memang mereka seperti misalnya Fitrianti Wahab, kemudian Ida BM gitu ya, yang itu penyanyi-penyanyi yang memang kualitas bintang radionya benar. Jadi mereka juga baik, jadi sudah profesional lah, betul. Dibilang kan ya itulah. Oke. Dan nanti akan ada juaranya, diambil berapa kategori gitu?
Juaranya ya kategori yang 15 sampai 3 ini juara 1 sampai juara 3. Nah, kemudian yang 35 tahun juga ke atas itu juara 1 sampai 3 juga. Itu. Tidak ada harapan gitu, juara harapan gitu kayak dulu ya dalam penyelenggaraan ini. Oh, ada juga juara harapan itu ya tiga juara umum harapan. gitu? Enggak ada. Hanya itu aja. Sejauh ini Mbak Ana melihat bibit-bibit penyanyi anak-anak muda gitu ya, remaja gitu bagaimana? Apakah potensinya bisa memenuhi kriteria yang akan diselenggarakan festival ini atau bagaimana? Kayaknya ya saya lihat banyak anak-anak sekarang yang berpotensi untuk bernyanyi ya. Iya. Mereka suaranya bagus-bagus kan, gitu kan. Nah, makanya niat kita itu All Star mengadakan ini karena kita lihat potensi inilah gitu loh. Siapa tahu kita akan mencari bibit-bibit yang lebih yang menggantikan kita nih dan bisa bertahan lama gitu ya dengan profesinya penyanyi gitu. Kalau misalnya dari kategori-kategori yang disampaikan tadi, apakah ada batasan ya Mbak? Misalnya kalau dia sudah pernah juara di tingkat nasional atau pernah, kan ini sekarang banyak nih event-event yang sifatnya nasional ya, betul, yang kita lihat gitu. Apakah pesertanya bisa sudah memenangkan di tingkat nasional bisa ikut nih di acara ini nantinya? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya enggak karena kalau sudah tingkat nasional nanti enggak, inilah bukan deh. Kasihan teman-temannya ya. Ya, sepanjang ini peran aktif masyarakat untuk mendukung gitu ya penyelenggaraan ini sejauh mana Mbak Ana melihatnya? Tentu sudah disonding juga nih ya ke teman-temannya gitu. Sejauh mana peran aktif teman-teman atau peran aktif ya oke sih ya, dalam arti nanti ada teman yang pernah jadi kepala sekolah gitu kan, yang di sekolah-sekolah itu mereka juga akan kesoan ke sekolah-sekolah gitu loh. Oh ya, apa terkait penyelenggaraan ini untuk proposal itu akan disebar ke media sosial saja atau kita ngambil juga dari sekolah, universitas seperti itu Mbak? Iya. Ke sekolah itu pasti kan karena anak-anak yang 15 tahun itu kan masih SMA gitu kan ya. SMA, SMP gitu ya. Kemudian ya selain ke sekolah ya pakai sosial media juga. Nanti kita lihat kan ya potensinya seperti apa gitu ya. Iya. Sejauh ini yang upaya yang sudah dilakukan bagaimana dengan dukungan pemerintah? Sudah sempat ketemu dulu dengan para pihak-pihak dinas begitu Mbak Ana? Nanti proposal akan ada yang ngantarkan ke sana gitu loh. Mereka akan datang ke sekolah-sekolah itu next lah ya, minggu depan sudah mulai bergerak gitu ya. Iya. Oh jadi ini belum ada pergerakan untuk untuk penyelenggaraan ini ya Mbak, untuk ke sekolahnya gitu ya? Belum, karena itu dalam kita lihat ada perbaikan terus kan. Jadi kita juga mendengar input dari masyarakat dalam arti ya sekolah-sekolah itu tadi gitu kan, ada input yang masuk, kita robah sedikit lagi, tapi ini sekarang sudah fix. Jadi minggu depan itu udah mulai jalan itu semua gitu. Nanti di antara perlombaan itu sendiri apakah ada sesi misalnya memahami makna lagu itu, apakah hanya dari ekspresi saja atau ada wawancara lain gitu? Sesinya gitu nggak ada kayaknya ya. Cuma lagu aja gitu. Cuma lagu. Oh iya. Kembali ke Mbak Ana tahun berapa ya waktu pertama menggeluti dunia menyanyi ini? Di usia berapa waktu itu? Saya waktu itu masih SMP lah ya, usia tahun 70-an lah. Waktu itu saya suka ikut pop singer, tapi ya kadang-kadang nggak sampai final gitu. Nah itu, tapi nggak pernah dapat juara, tapi hobi menyanyi. Tapi papa mama juga pernah jadi juara bintang radio dan televisi ya, tahun dulu ya. Seriosa kan papa mama itu, kemudian adik juga gitu kan. Semua menggelutin dunia seni gitu ya. Ya, memang seneng dari kecil, memang seneng bernyanyi. Dan lagu yang paling menarik untuk Mbak Ana sepertinya lagu apa gitu, misalnya popnya, ada lagu favorit gitu? Enggak juga lah. Enggak lagunya biasanya aku lagu barat itulah ya, kalau dipikir ya.
Lagu apa biasanya? Lagu, Coba nyanyi sedikit dong, Mbak. Nyanyi sedikit aja biar bisa kita dengar sama-sama gitu. Oh gitu, lagu Indonesia apa lagu Barat nih ya? Lagu Barat aja ya. There's a light, certain kind of light that never shone on me. Kira-kira itu. Coba diterusin dong. I love my life to be live with you. Live with you. Saya mendengar suaranya Mbak Ana ini sebetulnya familiar loh waktu saya kecil karena sering nonton TVRI kan. Dulu juga baru hanya TVRI yang yang mengudara gitu ya. Tapi memang sudah merdu dari dulu sih ya. Kalau lagu-lagu keroncong seperti itu menyukai lagu keroncong enggak terlalu lah ya, lagu keroncongnya paling lagu-lagu pop lah gitu. Lagu pop saja. Lagu pop saja. Nah, untuk kan Mbak Ana belum tidak terlalu ini ya dengan lagu-lagu perjuangan ini, tapi mengarahnya untuk dilombakan lagu-lagu perjuangan ini dasarnya apa sepertinya kemarin? Dasarnya kayaknya ya memang dari kecil kita ingat ya Titiek Puspa misalnya, lagu-lagu Titiek Puspa itu kan lagu-lagu ku rela di kau pahlawan. Nah itu kan pokoknya lagu-lagu yang lain-lain lah gitu loh. Jadi ingatnya memang pada waktu kita masih sekolah dulu tahun 70-an kan itu kan. Nah itu memang PMP pelajaran PMP itu memang diwajibkan untuk itu gitu, lagu-lagu tahu. Kemudian mereka juga guru-guru juga pada waktu kita misalnya ada upacara bendera itu kan pasti ada lagu-lagu pahlawan itu kan. Nah nanti pada saat yang akan kita lombakan itu ada berapa materi lagu perjuangan atau hanya pesertanya memilih sendiri, Mbak? Enggak, jadi lagu wajib sudah ditentukan karena lagu wajib itu hanya satu kan. Nah tapi kalau lagu pilihan itu banyak. Lagu wajib untuk pria apa ya kemarin ya? Ada berapa lagu yang disediakan? Satu-satu semua. Iya, misal ada lagu perjuangannya ada 5 lagu gitu, peserta memilih gitu. Enggak hanya satu, supaya jangan nanti mereka. Jadi untuk wanita lagu apa yang disediakan? Maju terus pantang mundur itu atau ada lagi? Jadi beda lagu untuk wanita dan pria beda ya, Mbak ya? Jadi mereka hanya membawakan satu lagu masing-masing yang sudah disediakan oleh panitia. Iya. Lagu misalnya lagu tapal melati di tapal batas. Melati di tapal batas dan kemudian lagu gugur bunga. Dan tidak boleh memilih sendiri berarti ya, Bu? Enggak. Ya, Mbak, lagunya itu? Enggak. Nanti dia memang ada lagu pilihan lah gitu ya. Kalau lagu perjuangan ya hanya ditentukan lah supaya mereka nggak bingung nanti kan, kita juga bingung nanti kalau misal terlalu banyak gitu kan. Sudah ditentukan lagunya. Jadi mereka tidak bingung ya untuk ini, dan juri juga. Dan mereka juga mempelajari benar-benar gitu kan. Nah, mungkin nih ada anak-anak yang kurang paham dengan judul lagu ini. Apakah dari pihak panitia ada semacam seperti meetingnya gitu untuk bahwa anak-anak ini nadanya ini karena kan jarang sekarang anak-anak paham dengan lagu ini. Untuk nyari di media sosial pun mereka agak bingung-bingung gitu ya. Ada semacam meetingnya. Nanti ada technical meeting. Memang kita technical meeting, kemudian nanti mereka mencari nadanya di mana gitu. Ada pengarahan nanti. Sepanjang ini dukungan dari pihak luar sudah adakah, Mbak? Sudah ada juga lah, sudah ada beberapa sponsor gitu ya, ada beberapa sponsor yang sudah siap untuk mendukung acara ini ya. Iya, karena baru pertama kali juga All Star ngadain ini. Iya ya, dan memang panitianya sedang menggenjot habis-habisan untuk penyelenggaraan ini sepertinya ya. Iya, benar-benar. Tapi sepanjang ini nggak ada rencana untuk ke pemerintahan gitu untuk minta dukungan untuk penyelenggaraan acara ini, Mbak, ke pemerintah kota seperti itu atau pemerintah daerah agar pesertanya lebih banyak? Ada upaya ke sana. Karena ini kita juga nanti minta kepada gubernur gitu ya untuk menjadi memperebutkan piala gubernur lah kira-kira begitu. Sudah ada gitu ya. Sudah ada ini ke sana gitu, sudah di planning ke sana. Jadi kita juga nanti akan ketemu dengan beliau gitu ya. Sepanjang ini
kansnya ke sana itu sudah ada peluangnya, Mbak? Kayaknya sudah ada, karena didukung juga oleh Ketua Papri itu tadi, Ibu Hairunisa gitu kan. Iya. Penyanyi juga kan? Iya. Iya ya. Saya kalau penyanyi-penyanyi lama karena sering dulunya juga nonton Senang TVRI, nontonnya. jadi agak hafal gitu. Iya. Selain itu kalau ke pemerintah kota daerah gitu ada rencana ke daerah-daerah, Mbak? Untuk memperkenalkan dan juga meminta dukungan gitu. Ada juga sih nantinya gitu ya. Ada juga rencananya. Tapi memang jangka waktunya nih sangat mepet ya kalau dipikir ya. Yang penting di dalam kota dulu lah gitu. Proposal sudah ada gitu ya. Proposal sudah ada. Nah nanti mungkin dengan sosial media ya kalau kita ke hanya memanfaatkan media sosial dulu untuk memperkenalkan adanya event ini gitu ya. Tadi rencana kapan eventnya diselenggarakan, Pak? Tanggal 28 technical, tanggal 30 Agustus. Penyisihan, 30 Agustus akhir bulan ya. Iya. Nah, kemudian langsung di situ finalnya. Kemudian finalnya tuh tanggal 31 langsung malamnya. Berapa hari rencana? 3 hari lah. Finalnya cuma 1 hari kan. 1 hari. Dari awal penyisihan 28 penyisihan. 28 technical meeting. Tanggal 30 itu babak penyisihan. Langsung final lah di situ ya. Enggak ya? Langsung final. Tanggal 31 final, sorry. Ya, mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui sudah ada. Jadi sudah ada rencana nih, ternyata akan ada penyelenggaraan lagu-lagu perjuangan nih, mulai menghafal lagunya. Tadi juga udah dibocorkan lagu-lagunya ya, Mbak ya. Oke. Baik, Mbak, semoga perencanaan penyelenggaraan ini berjalan dengan lancar. Mungkin ada pesan buat pemirsa di rumah dari Mbak Ana untuk penyelenggaraan ini nantinya? Ya, pesannya kepada Bapak Ibu di rumah atau kepada adik-adik yang nanti kita dari All Star akan mengadakan festival pop singer dan di situ nanti akan kalian akan bernyanyi, kita bersama-sama melestarikan lagu-lagu perjuangan, walaupun lagu perjuangan itu tidak semuanya, jadi memang dipilih lagu perjuangan yang kira-kira nanti Anda pasti bisa menyanyinya dengan baik. Iya. Baik, mungkin nanti juga bisa melalui ada nomor kontak yang bisa dihubungin gitu ya, Mbak ya, untuk pendaftar ini. Mulai buka pendaftaran kapan? Mulai buka pendaftaran tanggal 20-an lah. Tanggal 20. Belum sekarang berarti ya, tapi sudah mulai minggu depan lah. Ya, minggu depan ya. Minggu depan. Nah, kalau misalnya kita mulai di media sosial itu dari sekarang bisa mendaftar nggak? Kalau nanti tunggu pembukaan benar gitu. Pembukaan dulu. Oke, siap. Nah, dan lagunya sudah ditentukan gitu ya? Sudah ditentukan. Tidak lagunya. Bisa memilih sendiri. Tidak gitu. bisa. Nanti bingung. Agak mati gitu ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Tadi saya mendengar lagunya lagu barat kalau kata orang gitu ya, lagu Inggris. Kalau lagu perjuangan sendiri mungkin bisa Mbak Ana sedikit lagi seperti apa lagu yang akan kita lombakan gitu? Lagunya Ku rela di kau pahlawan. Terusin dong. Ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara, maju terus pantang mundur. Nggak pakai musik pun suaranya terdengar merdu ya, apalagi kalau udah pakai musik gitu. Ya, memang tidak berubah suara kalau kita pintar nyanyi gitu ya, Mbak. Yang berubah hanya angka usianya gitu. Angka usianya. Ya, kalau memang tampilan gitu nggak ada. Saya hafal banget gitu wajah-wajah yang penyanyi-penyanyi senior dulu, dan nanti akan ada bisa kita ketemu nanti ya di acara ini di grup All Star gitu ya. Ya mungkin dukungan juga untuk ke pemerintah kita
bisa dalam upaya melestarikan lagu-lagu perjuangan ini bisa kita putar di dalam upacara gitu ya Bu ya Mbak ya. Misal tidak hanya lagu Indonesia Raya seperti itu, ada lagi lagu-lagu perjuangan. Kalau zaman kita sekolah dulu kan selain pada saat pengibaran bendera ada lagi lagu-lagu perjuangan seperti lagu syukur gitu ya. Kemudian juga untuk mungkin di kantor-kantor itu bisa diputar terus ya lagu-lagu perjuangan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada negara Indonesia, negara dan bangsa Indonesia. Upaya pelestarian juga ini ya Mbak ya. Ya, semoga nanti penyelenggaraan perlombaan ini atau festival ini akan berjalan lancar ya Mbak ya. Dan mungkin akan mendatangkan bintang tamu dari Jakarta seperti itu, penyanyi nasional. Ada rencana? Nggak tahu nih ya, kalau nanti kita juga akan ngobrol sama Tantowi ya. Oke, Tantowi Yahya itu Tantowi rencananya. Rencananya begitu, tapi belum tahu sih karena ya dia juga sibuk ya. Ya tapi betul, banyak penyanyi-penyanyi Sumatera Selatan yang sudah tenar gitu ya, terkenal di nasional. Mungkin itu bisa kita ajak untuk menggugah gitu ya, anak-anak muda atau generasi muda ini untuk mencintai lagu-lagu perjuangan dengan lomba ini ya Mbak ya. Mungkin ada nama-nama lain seperti itu yang bisa kita panggil untuk menumbuhkan semangat bagi peserta nantinya yang lahir dari Sumatera Selatan dan bisa berkembang di pusat seperti itu. Itu mungkin salah satu upayanya juga ya. Ya tadi sudah disimpulkan bahwa kita harus mencintai lagu-lagu ini dengan terus lagu-lagu perjuangan ini dengan terus menyanyikan dan mengaransemennya bisa juga dalam upaya pelestarian ini ke generasi muda ya nggak Mbak, sehingga bisa terus bergema hingga ke anak cucu mungkin ya. Baik. Terima kasih Mbak Ana atas kehadirannya di studio podcast Harmoni pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Mbak Ana Boni yang saat ini sudah memberikan informasi bahwa akan ada dilakukan perlombaan atau festival lagu-lagu perjuangan ya dalam upaya pelestarian lagu-lagu perjuangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.